Tugas Halo HK guys, Hemda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada, NIM D1A 021338. Di sini saya akan menjelaskan materi contoh konflik lokal yang ditimbulkan oleh otonomi daerah beserta bagaimana cara mengatasinya. Oke, baik, contoh konflik yang saya ambil di sini yaitu yang terjadi di Kecamatan Donggala yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, kebijakan pemerintah pusat yang paling konkret sebagai bentuk otonomi daerah yaitu pemekaran daerah, di mana otonomi daerah itu tidak bisa dipisahkan dari pemekaran daerah, karena tanpa pemekaran daerah, otonomi daerah itu tidak dapat dikatakan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana kita ketahui bahwa konflik batas wilayah yang ada di Kecamatan Donggala itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang cenderung berlarut-larut dalam menetapkan batas wilayah tersebut. Nah, dan fenomena tersebut dilandasi oleh kepentingan politik pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber potensial konflik di Kabupaten Donggala itu lebih bisa dipicu oleh aspek ekonomi, ya, karena di Kecamatan Donggala itu lebih dominan memihak ke masyarakat yang lebih kaya daripada masyarakat yang miskin, ya. Sehingga pemekaran wilayah yang dilaksanakan di Kecamatan Donggala itu tidak ada gunanya bagi masyarakat miskin, karena tidak membawa perubahan baik menuju ke kesejahteraan gitu, ya, kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, sehingga di sana itu terjadilah konflik antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, terutama sebabkan ketidakpuasan masyarakat juga terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kecamatan Donggala tersebut, khususnya pada aspek pengelolaan potensi sumber daya alam yang potensial. Oke guys, seperti tadi kita sudah membahas tentang contoh konflik lokal yang terjadi di Kecamatan Donggala. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa solusi yang dapat digunakan untuk dapat menanggulangi konflik tersebut, ya. Yang pertama yaitu dalam pelaksanaan proses pemekaran wilayah tersebut itu pentingnya didahului oleh pemetaan potensi daerah, ya, agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin, agar masyarakat miskin ini tidak merasa diminoritaskan oleh masyarakat kaya gitu, ya, karena pemerintah itu lebih masyarakat yang lebih kaya gitu. Sehingga agar tidak terjadi kesenjangan sosial tersebut, pemerintah itu harus melakukan pemetaan potensi daerah yang ada di Kecamatan Donggala. Dan yang kedua yaitu para pemangku kepentingan, contohnya pemerintah pusat maupun lokal gitu, ya, bersikap respon terhadap aspirasi masyarakat gitu, ya, sehingga dalam kebijakan pemerintah itu juga harus ada memihak ke masyarakat kecil gitu, sehingga tidak terjadi potensi konflik yang terjadi antara masyarakat kecil dan masyarakat besar dan masyarakat maksudnya itu masyarakat miskin dan masyarakat kaya, ya, yang ada di Kecamatan Donggala gitu. Terus yang ketiga itu perlu dilakukan pengkajian terhadap potensi konflik pada masyarakat lokal, khususnya yang berkaitan dengan pemekaran wilayah, agar dapat diketahui aspek apa saja sih yang melatar belakangi konflik tersebut, sehingga dapat terjadi konflik pemekaran daerah tersebut, ya, sehingga pemerintah itu dapat merumuskan apa saja sih solusi yang dapat diberikan oleh masyarakat gitu, sehingga masyarakat itu merasa puas atas kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan di Kecamatan Donggala tersebut, ya. Sehingga strategi manajemen konfliknya itu tepat gitu, ya, di daerah tersebut. Jadinya itu tepat sasarannya, sehingga masyarakat itu merasa puas gitu dengan kebijakan masyarakat dan kesejahteraannya yang terjamin. Oke guys, itu sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.